Perkenalkan, nama saya Niki Nur Alisya, absen 31. Perkenalkan, nama saya Rahma Bella Dinusa, absen 34. Jadi di sini kami akan menceritakan tentang komik anekdot yang berjudul Si Calus Kerugian Lingkungan. Di sini terdapat 4 kotak yang berisikan gambar serta tulisan-tulisan yang bersifat sindiran atau bisa disebut teks anekdot. Tapi kita di sini bikin versi komik. Di sini terdapat 2 tokoh, yaitu si Calus dan Pak Camat. Di kotak yang pertama terdapat si Calus yang sedang membakar sampah di lingkungan sekitar. Kemudian ada seseorang yang menyapa si Calus dengan kata "Selamat siang". Lalu Calus menjawab dengan kata "Siang". Jadi di sini saya akan menceritakan tentang kotak yang kedua, bahwa yang menyapa si Calus adalah Pak Camat. Dan si Calus pun menjawab, "Ada apa?" Lalu Pak Camat menjawab bahwa menurut laporan warga, Bung Calus sudah merugikan lingkungan kurang lebih bertahun-tahun dan kami melihat sendiri, yaitu bakar sampah. Kemudian di kotak ketiga masih dengan si Calus dan Pak Camat. Si Calus menjawab perkataan Pak Camat di kotak kedua, yaitu "Waduh". Kemudian Pak Camat kembali berkata kepada si Calus, "Mulai saat ini Anda dihukum seumur hidup, dilarang membakar sampah di lingkungan manapun". Selanjutnya yaitu ada kotak terakhir yang digambarkan bahwa si Calus yang marah karena hukuman yang diberikan Pak Camat kepada dia sangat berlebihan dan dia berkata, "Baik, tapi orang yang merugikan sampai 271 triliun itu dihukum seumur hidup juga dong." Yang dijelaskan bahwa hukuman yang ada di Indonesia sangat tidak ada adil dan juga tidak sangat ringan untuk para pejabat, sedangkan untuk para orang biasa dilebih-lebihkan. Kemudian di dalam komik ini terdapat 2 majas yang kami peroleh. Yang pertama ada majas sarkasme. Dapat dilihat dari kotak keempat yang berbunyi orang yang merugikan sampai 271 triliun itu dihukum seumur hidup juga dong. Di situ dapat dilihat bahwa si Calus menyindir pejabat yang korupsi sebesar 271 triliun namun dihukum dengan ringan atau hanya bertahun-tahun. Sedangkan dia hanya membakar sampah tetapi dihukum seumur hidup. Lalu yang kedua ada majas hiperbola. Dapat dilihat bahwa di gambar yang ketiga Pak Camat mengatakan bahwa mulai saat ini Anda dihukum seumur hidup, dilarang bakar sampah di lingkungan manapun. Yang dijelaskan bahwa hukuman tersebut tidak akan diterapkan secara literal karena hukuman tersebut sangat dilebih-lebihkan untuk hukuman hanya bakar sampah di lingkungan. Jadi di sini kita akan menjelaskan kembali tugas aktivitas belajar 3.2 yang berisikan hikayat Sri Rama. Yang pertama kami akan menceritakan kembali secara singkat teks yang berjudul Hikayat Sri Rama. Dalam dialog Hikayat Sri Rama berisikan percakapan antara Sri Rama, Laksamana, Bangau, budak kecil, dan burung jentayu. Dalam dialog itu, Sri Rama mencari petunjuk tentang keberadaan istrinya, Dewi Sita yang hilang diculik oleh Rahwana. Bangau memberi arah menuju negeri Alengka. Tak lama, ada seorang budak kecil yang menghampiri mereka untuk menjerat leher Bangau lalu dijual ke pasar untuk menghidupi keluarganya yang miskin. Sri Rama menyuruh budak kecil untuk melepaskan Bangau dan memberinya cincin permata sebagai gantinya. Mereka bertemu burung jentayu. Lalu burung itu memberitahu bahwa Dewi Sita ditawan di negeri Alengka sambil menyerahkan cincin milik Dewi Sita kepada Sri Rama. Jadi dalam teks tersebut terdapat nilai-nilai, yaitu ada 3 nilai. Yang pertama ada nilai budaya, nilai moral, dan nilai sosial. Yang pertama, nilai-nilai budaya dapat ditunjukkan pada pelaksanaan upacara pembakaran yang merupakan budaya penghormatan. Dan yang kedua ada nilai-nilai moral. Dijelaskan bahwa nilai sosialnya musyawarah untuk mencapai mufakat, yaitu saat mencari Dewi Sita.
penyakit. Dan yang kedua ada saling tolong menolong kepada hewan-hewan yang sudah menolong mereka seperti bangau dan jentayu. Yang ketiga ada nilai sosial, ditunjukkan yaitu pentingnya saling bantu dan hidup damai. Kemudian terdapat struktur dalam teks tersebut. Yang pertama ada tema. Temanya yaitu kesetiaan, balas budi, dan pengorbanan seorang Sri Rama yang mencari istrinya. Kemudian tokoh dan penokohan. Yang pertama, Sri Rama digambarkan sebagai tokoh yang arif dan berbakti. Kemudian Laksamana, setia dan patuh. Kemudian Jentayu, berani dan rela berkorban untuk kebenaran. Lalu ada latarnya. Latarnya itu di sungai, hutan, dan juga daerah perjalanan. Yang terakhir ada amanatnya. Amanatnya yaitu menghargai kebaikan orang lain, rela berkorban demi kebenaran, serta pentingnya kesetiaan antar keluarga ataupun saudara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.